Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Iman, Ketua DKM Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6. Masjid kami berdiri tahun 2000, di mana memiliki misi dan visi. Visinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, di mana misi yang kami jalankan adalah memaksimalkan fungsi masjid dan menjadikan umat memaksimalkan kegiatan di masjid. Sebagaimana hadis Rasul bahwa sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia ada berguna bagi orang. Sehingga kami memiliki kegiatan. Pertama, masjid memiliki anak asuh dari beberapa keluarga. Yang anak asuh kami berjumlah 179 anak yang bersekolah di dekat masjid kami, dan itu semua biaya pendidikannya di cover oleh masjid. Pemberdayaan umat yang kedua adalah kita telah memiliki program-program pemberdayaan umat, di mana juga memiliki program-program kajian-kajian, dan semua itu kita harapkan masyarakat sekitar masjid terfokus dan berpusat di Masjid Al-Falah. Dan sebagai informasi bahwa Masjid Al-Falah ini juga menjadi pusat daripada perjuangan kita, kami, Forum Komunikasi Muslim Indonesia, yang kantor pusatnya ada di masjid ini, di mana kami pada kegiatannya adalah memperjuangkan secara hukum, membuktikan bahwa gereja Yasmin yang diberikan izin oleh pemerintah adalah cacat hukum. Dan kami ada di Masjid Al-Falah, di mana kami adalah Forum Komunikasi Muslim Indonesia, dan semua masyarakat Muslim bisa menjadi kami. Terakhir di bulan Ramadan ini, kegiatan kita sholat Id berjamaah di Jalan Boulevard Raya Yasmin. Dan kami menghimbau kepada jamaah untuk sama-sama seluruh umat Muslim se-Yasmin kita dukung program Forkodia, Forum Komunikasi DKM Yasmin dan sekitarnya, di mana ini adalah kali pertama untuk Idul Fitri, di mana pembicara utama adalah Bapak Kiai Haji Didin Hafiduddin. Insya Allah ukhuwah Islamiyah umat Islam se-Yasmin akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhara, Ketua DKM Al-Ghazi di Sektor 5 Taman Yasmin Bogor. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa DKM Al-Ghazi mendapat amanah dari seluruh jamaah muslimin yang tinggal di Taman Yasmin Sektor 5 Bogor untuk melaksanakan segala peribadatan dan mengelola segala peribadatan sesuai tuntunan syariat Islam. Dalam hal peribadatan kami tentu saja mengikuti aturan-aturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Demikian juga dalam hal penetapan hari-hari besar Islam, utamanya hari Idul Fitri dan Idul Adha, kami DKM Al-Ghazi taat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal melayani para jamaah, kami di DKM Al-Ghazi
melakukan berbagai program untuk meningkatkan ilmu, pemahaman, dan wawasan para jamaah. Program-program ini ada berbagai macam, ada yang bersifat harian, ada yang pekanan, dan ada yang bersifat tahunan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat harian diantaranya ada tadabbur Al-Quran yang dilakukan setiap hari antara Senin sampai Jumat, ba'da subuh sampai dengan suruk. Yang berikutnya ada kegiatan tahsin ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang berikutnya ada liko ibu-ibu, itu hari Senin dan hari Rabu. Terus ada taklim ibu-ibu di hari Jumat. Ada juga kajian tematik yang bersifat pekanan. Kami di Al-Ghazi setiap Sabtu pagi pada subuh dan Ahad pagi pada subuh ada kajian-kajian khusus yang bersifat tematik. Yang sifat harian juga adalah untuk pembinaan anak-anak dan remaja. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, ba'da asar dan ba'da maghrib, khusus untuk anak-anak dan remaja. DKM Al-Ghazi juga berusaha agar masjid ini ramah terhadap anak-anak dan remaja. Dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau untuk kegiatan anak-anak dan remaja, maka diharapkan Masjid Al-Ghazi menjadi salah satu pilihan bagi kegiatan anak-anak dan remaja yang bersifat konstruktif. Nah, berkenaan dengan Idul Fitri tahun 1435 Hijriah, kami DKM Al-Ghazi menghimbau kepada seluruh jamaah yang tinggal di sektor 5 khususnya untuk sama-sama berbondong-bondong mengikuti sholat Id bersama yang akan dilakukan di Jalan Taman Yasmin, Jalan Taman Yasmin Raya, yang kebetulan tahun ini diliput oleh media TV, yaitu TV Forgodia dan MMC TV. Oleh karenanya, alangkah indahnya seandainya seluruh jamaah di sektor 5 bisa hadir bersama. Tetapi karena sesuatu hal mungkin para jamaah berhalangan hadir, tidak usah khawatir karena acara sholat Id tahun ini diliput, disiarkan langsung oleh TV Forgodia. TV Forgodia sudah dapat di-download di telepon seluler masing-masing dan sudah ada di Play Store. Jadi segera download sekarang dan nanti bisa menyaksikan siaran langsung sholat Id maupun siaran tunda. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Santoso, Ketua DKM Masjid At-Taqwa Taman Yasmin Sektor 1 Bogor. Saya ingin memperkenalkan Masjid At-Taqwa, bahwa Masjid At-Taqwa ini adalah cikal bakal dari tempat ibadah umat Islam di Taman Yasmin ini. Masjid ini didirikan oleh founding fathers kita, yaitu Bapak Nurjaman, Bapak Haji Gunawan, Bapak Endang Kurnia, dan satu lagi Bapak Fauzi. Para jamaah sekalian, bahwa musola ini didirikan dengan visi bahwa ingin terciptanya kehidupan yang islami di dalam lingkungan keluarga besar kaum muslimin di sektor 1 Taman Yasmin ini. Untuk mencapai visi tersebut, kami melaksanakan misi-misi, diantaranya melaksanakan sholat 5 waktu di musola ini, kemudian
pengajian-pengajian rutin setiap minggu pagi. Di samping itu juga kita melaksanakan pembelajaran baca Al-Quran baik bagi anak-anak, remaja maupun bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Selain fungsi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua DKM tadi sebagai masjid sebagai pusat ibadah, masjid juga mempunyai fungsi sebagai pembinaan umat. Hal inilah yang kami lakukan. Salah satunya adalah membentuk kerjasama dengan DKM di masjid wilayah sekitar di luar Yasmin. Hal ini pernah dan sering kita lakukan pada kegiatan-kegiatan seperti pada kegiatan Idul Kurban, kegiatan pembagian zakat dan lainnya, sehingga tidak hanya menumpuk di masjid kita. Ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa masjid-masjid di sekitar kita juga akan hidup. Tidak hanya di Yasmin saja yang hidup, tapi justru masjid-masjid di kampung-kampung penyangga Yasmin inilah yang akan hidup. Kebetulan kami juga diamanahkan menjadi salah satu ketua di Forgodia, yaitu bidang pemberdayaan umat. Menjadi satu PR berat buat kita, yaitu bagaimana kemudian kita membuat suatu zonasi wilayah, sehingga tidak ada tumpang tindih mustahik yang ada di wilayah Yasmin ini. Alhamdulillah sudah 1 tahun ke belakang ini koordinasi antar masjid yang tergabung dalam Forgodia sudah berhasil, sehingga area mustahik sudah kita petakan. Alhamdulillah, insya Allah tidak akan ada lagi tumpang tindih. Baik, itu mungkin saja untuk jamaah At-Taqwa yang sudah pulang kampung atau mudik duluan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa Anda akses melalui Forgodia TV. Jadi buat jamaah yang mempunyai smartphone untuk bisa mengunduh via Google Store atau Play Store, searching saja Forgodia TV. Bagi jamaah yang masih bertahan di Bogor, kami harapkan marilah kita beramai-ramai seperti yang disampaikan Pak Ketua DKM tadi. Kita ramaikan sholat Id ini, kita syiarkan gema syiar Islam yang lebih besar lagi, bahwa 6 masjid di Komplek Taman Yasmin ini bisa bersatu dan untuk menyelenggarakan satu hajat besar, yaitu sholat Id Idul Fitri, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Profesor Didin Hafiduddin. Baik Bapak-Bapak, warga kaum muslimin sektor 1, kami dari DKM At-Taqwa mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan sholat Id di Jalan Yasmin Raya di sebelah Giant Taman Yasmin. Untuk itu saya mengundang Anda sekalian untuk hadir di sana. Bila mana Anda yang sudah berangkat, hati-hati di jalan, selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih. Didirikan sekitar tahun 99, yang awalnya adalah berupa musola yang merupakan pertama kali di area Taman Yasmin sektor 3. Selanjutnya berkembang menjadi masjid dengan segala kegiatannya, dengan membawa misi kita ingin menjadikan musola sebagai pusat kegiatan semua warga muslim yang ada di sini, dan tujuan akhirnya adalah kita ingin menjadikan masjid ini sebagai sarana untuk menjadikan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk 1 Syawal nanti insya Allah bersama dengan 5 DKM se-Taman Yasmin, kita akan mengadakan sholat Idul Fitri dengan dibimbing oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin. Di tempatnya ada di Jalan Raya Yasmin, mulai jam 6.30 nanti insya Allah kita semua bersama-sama akan berkumpul di sana.
Bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun menyaksikan siaran ulangnya, event sholat Id di Jalan Taman Yasmin Raya nanti, Anda bisa akses dengan melakukan download aplikasi di App Store Forkodia TV atau download melalui website forkodia.com dan juga melalui muslimmediachannel.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ihsan Zulkarnain dari DKM Masjid Darussalam Taman Yasmin Sektor 2 Jalan Revolusi Raya dengan ini menyampaikan bahwa masjid yang terletak di Jalan Revolusi ini mempunyai program antara lain pengajian ibu-ibu setiap hari Rabu dan hari Kamis, kemudian program tahfiz Al-Quran setiap hari Selasa dan hari Jumat. Selain itu, program Masjid Darussalam Taman Yasmin ini memiliki taman pendidikan Al-Quran yang sampai saat ini masih ada siswa 20 orang. Selain itu, pada setiap Sabtu malam Ahad, kemudian Minggu pagi dan Ahad pagi ada tausiah yang diisi oleh para guru-guru yang ada di sekitar Bogor, antara masalah membicarakan masalah tauhid, kemudian masalah keimanan, kemudian masalah tafsir Al-Quran yang dapat dihadiri oleh seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar Taman Yasmin ini. Selain itu, kami bersama dengan akan adanya 1 Syawal 1437 Hijriah, bersama dengan ini kami mengundang kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu di sekitar Taman Yasmin ini khususnya, dan juga lingkungan Masjid Darussalam ini pada khususnya, untuk datang pada menghadiri sholat Id pada 1 Syawal 1437 Hijriah yang akan diselenggarakan di Jalan Yasmin Raya pukul 6.30 dengan khatib yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Didin Hafidudin. Demikian undangan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami beritahukan pada kaum muslim muslimat bahwa telah ada Forkodia TV yang diantaranya menyiarkan masalah-masalah ibadah yang ada di sekitar ini. Jadi kepada kaum muslimin yang muslimat yang ingin melihat atau mengikuti acara Forkodia, silakan untuk mengikuti, membuka atau mengikuti ada Forkodia TV, dan kami mengharapkan dapat untuk melihat, dan dengan adanya launching daripada Forkodia TV ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa. Saya Rahmat Ginanjar
Ketua DKM Masjid Raya Taman Yasmin yang berlokasi di Jalan Pakis Raya nomor 22, dapat diakses melalui Jalan Pakis Raya dan Jalan Cemara Boulevard. Kapasitas masjid kami dapat diisi oleh jamaah sekitar 1.200 jamaah, merupakan masjid terbesar di Taman Yasmin. Kemudian program-program yang kami siapkan yaitu meliputi program ibadah, program dakwah, program pendidikan, dan program ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Program-program ini telah berjalan setiap hari, khususnya untuk pengajian akhir pekan, ba'da subuh, hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian untuk pengajian rutin tiap hari, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kemudian khusus untuk anak-anak, kami mengadakan madrasah yang diadakan setiap hari Senin sampai Kamis, dari mulai pukul 1 sampai pukul 4 sore. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan hari-hari besar, kami juga mengadakan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban serta distribusinya. Kemudian juga kami menyelenggarakan menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, di mana warga sekitar kami adalah yang menjadi prioritas untuk penyaluran ini. Ada sekitar 90 anak yang jamaah di sekitar Masjid Raya Taman Yasmin ini yang mendapatkan beasiswa dari kami untuk pendidikannya. Yang terakhir, kami mengajak semuanya jamaah untuk sama-sama memakmurkan masjid kita, sama-sama melaksanakan sholat jamaah di masjid, sehingga masjid kita dapat makmur dan bermanfaat buat jamaah semuanya. Terkait dengan kegiatan Idul Fitri 1437 Hijriah, kami akan bersama-sama dengan Forkodia akan mengadakan sholat Id bersama-sama, dan insya Allah kami mengajak bapak-bapak, ibu, dan hadirin sekalian untuk mengikuti sholat Id berjamaah ini. Demikian pesan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download di App Store-nya, Ustaz. Bagi yang mau nonton, silahkan di-download di Play Store. Oh, iya. Ya, bagi yang ingin menonton secara langsung acara ini, silahkan untuk mendownload di Forkodia TV di Google Play Store. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan for kami. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Ahmad Iman sebagai Ketua Forum Komunikasi Muslim Indonesia. For kami berdiri April 2009, karena perjuangan kita dalam rangka membuktikan bahwa gereja GKI Yasmin yang mendapat izin dari pemerintah adalah cacat hukum. Kita bergerak secara spontanitas, tidak ditanggapi oleh pemerintah. Makanya akhirnya dengan keberanian dan niat lillahi ta'ala, kita bentuk Forum Komunikasi Muslim Indonesia agar perjuangan kita diperhatikan dan mendapat respon dari pemerintah. Akhirnya perjuangan masyarakat membuktikan dan mengawal kasus hukum penipuan dan pemalsuan tanda tangan atas proses keluarnya izin IMB GKI Yasmin, dan kita menangkan di persidangan. Atas dasar hasil vonis persidangan tersebutlah, maka akhirnya Pemda Kota Bogor mencabut izin IMB Gereja Yasmin, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kita berhasil mewujudkan perjuangan tanpa
menciptakan anarkis. Dan ini menjadi contoh bagi perjuangan Muslim seluruh Indonesia, bahwa sebenarnya selama ini perjuangan kita belum berjalan dalam sesuai hukum, sehingga pelanggaran hukum itu di blow up oleh mereka, oleh musuh-musuh Islam. Dan ini menjadi inspiring bagi seluruh mujahid, seluruh aktivis Muslim, bahwa perjuangan itu selalu didasari niat lillahi ta'ala, dan perjuangan harus dengan jamaah. Demikian, semoga Allah selalu melindungi perjuangan kita dan kita semua dalam ukhuwah Islamiyah yang bersatu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita di Yasmin ini sudah punya forum komunikasi DKM Yasmin dan sekitarnya. Saat ini ada 6 masjid, mudah-mudahan terus bertambah. Semua ini berangkat dari keprihatinan yang ada. Biasanya masjid-masjid, apalagi saat sholat Idul Fitri, Idul Adha, berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sholat masing-masing. Nah, kita bersyukur karena sesungguhnya syiar Id itu adalah makin besar makin bagus. Sehingga kami 6 DKM waktu itu bermusyawarah sampai 6 bulan untuk menyamakan visi misi agar kami ini bisa sholat Id bersama-sama. Satu tekad kami bahwa kami yakin masjid ini milik Allah. Maka kami yakinkan itu bahwa masjid milik Allah pasti berarti masjid ini satu visinya, yakni untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah, dan untuk mendidik masyarakat, termasuk untuk mengatasi kekurangan-kekurangan masyarakat. Sementara di lain pihak kita punya orang-orang yang lebih beruntung, yakni punya harta lebih, sehingga pemberdayaan masyarakat itu makin besar kalau ditangani oleh bersama-sama. Sehingga kami bersyukur, kami tidak pernah menginginkan DKM ini satu corak, tapi DKM dengan sekian corak, pembinaannya, cara ibadahnya, kemudian ustadz-ustadznya. Tapi satu yang kami minta, bahwa kalau memang kita ingin dakwah kepada Allah, kalau kita memang dalam DKM ini berjuang untuk Islam, kalau memang DKM ini benar-benar untuk memajukan masyarakat Muslim, kalau memang masjid digunakan untuk menolong orang-orang fakir miskin di sekitar kita, pasti kita bisa bersama. Maka itulah Forkotja, bahwa kita ingin sinergi dalam dakwah. Tidak harus sama, tapi sinergi, bekerja sama. Selama ini kita sering sama-sama kerja, tapi tidak punya kerjasama. Alhamdulillah dengan adanya Forkotja sekarang sudah mulai teratur. Misalnya kemarin Idul Adha yang pertama sebagai launching Forkotja, kemudian saat ini Idul Fitri sebagai launching siar. Melalui Forkotja untuk global, kita ingin memberi contoh bahwa kalau semua DKM merasa bahwa masjid milik Allah, maka jangankan 6 DKM. Jadi kalau 800.000 DKM se-Indonesia ini harus bisa bersatu. Makanya kita benar-benar bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam fikih, dalam ibadah, berukhuwah dalam muamalah. Kami tidak pernah menyinggung di sini sholat subuhnya harus pakai kunut, yang di sini nggak pakai kunut, nggak perlu. Tapi apa ini masyarakat butuh apa, kemudian masjid secara bersama-sama kita apa yang akan kita lakukan. Makanya latar belakang berikutnya, kita dulu di Yasmin ada masalah dengan yang disiarkan keluar itu kan salah ya, seolah-olah orang Muslim intoleran, orang Muslim melarang orang beribadah dengan kasus GKI Yasmin. Padahal kita tegaskan bahwa kita sama sekali di Yasmin ini belum berdiri gereja, sehingga yang ada itu sebenarnya bakal pendirian gereja. Kemudian kenapa ada reaksi masyarakat
waktu itu karena masyarakat kaget, masa belum ada sosialisasi, belum ada secara resmi akan dibangun, tiba-tiba datang mobil sudah ingin mendirikan, ya, mobil molen yang ingin ngecor itu sudah datang. Akhirnya masyarakat kan bertanya, lalu kami membuat forum, dulu belum yang disebut dengan Forkam itu, membuat forum untuk mewadahi bahwa aspirasi ini tidak boleh melanggar hukum. Itu yang kita miliki, sehingga dengan keberhasilan Forkami kita bisa sekarang membuat Forkodya, bahwa sama gitu ya, bahwa inti kerjasama kita tidak akan anarki, kita tidak akan membuat kerusakan-kerusakan. Maka salah satunya ini dulu pas nih, jantung dari Yasmin adalah bundaran ini, dan di bundaran ini dulu luar biasa kemaksiatannya. Lalu Forkodya dari bidang advokasi umat itu datang, kita jaga, kita datangkan orang yang jaga selama 3 bulan. Alhamdulillah, yang dulu malam minggu rame untuk tempat maksiat sekarang sudah bersih. Itu tekad yang kita lakukan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Forkodya bertambah. Akhirnya kita bersama DKM ini tidak cukup seperti ini. Bagaimana kalau kita sholat Id bareng? Akhirnya disetujui ya di Idul Adha yang lalu. Kemudian sekarang kita lebih meningkat lagi untuk menjadi syiar yang lebih baik lagi. Karena itu visi misi Forkodya ini mudah-mudahan bisa menyebar. Kita ingin bahwa DKM seluruh Indonesia bersatu untuk Islam dan untuk membangun umat, untuk Allah dan untuk ibadah. Kalaulah ada beda-beda fikih, maklumi saja gitu. Yang penting kita bersama membangun umat. Dan ini juga sekaligus sebagai launching ya TV Forkodya. Karena itu mudah-mudahan kaum muslimin bukan hanya sekarang di Yasmin tapi di Indonesia, dan bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Maka tunggu terus, stay tune bersama TV Forkodya, sehingga kita akan memberikan lagi bahan-bahan ataupun cara-cara untuk menyatukan umat agar umat ini benar-benar bersatu dalam ukhuwah Islam untuk kemajuan Islam dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan visi misi Forkodya untuk menyatukan umat ini bisa digarap untuk semua DKM di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini. Demikian kita sampaikan salam Forkodya untuk terus kita berdakwah yang saat ini bukan hanya lokal tapi dakwah global melalui TV Forkodya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.